Bas inti tahunya satu ayat, itu inti sampaikan. Yang penting itu penyampaiannya dengan cara yang benar. Bismillah. Tanpa harus dengan followers. Kalau sumpah malaikat Jibril beb yang nge-like masih mending. Jadi maksudnya nggak bisa nge-tag malaikat Jibril beb ya? Iya, malaikat Jibril nge-like masih aji beb. Malaikat Malik masih, kalau sumpah yang komen malaikat Israel OTW mau kemana ente? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sayyid Ahmad Ba'ali. Dan malam istimewa ini kita ada teman-teman yang Masya Allah Habib Fahmi Alatos. Beliau Khadimul Majlis Alatos At-Takrib yang domisili ada di Pasuruan. Insya Allah beliau juga Mudirul Ma'had Babul Khairat. Dan ini Masya Allah teman kita Habib Ahmad Bafagi. Ahlan wa sahlan Habib, Masya Allah. Tasyarafna. Allah. Ini siapa yang tidak tahu beliau berdua ini? Kalau orang Malang dan sekitarnya mesti tahu beliau. Sering beliau ini ngisi di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Malang, Masya Allah. Dan juga ya Alhamdulillah Habib, kita nih sekarang mau bahas santai-santai baiklah, ngomong-ngomong baiklah. Ngomong-ngomong masalah tentang seberapa penting sih dakwah di media sosial. Zaman sekarang kan ya untuk ngajak milenial ke majelis ya agak-agak lain lah, agak-agak gimana gitu. Diajak ke majelis ya mereka kepanasan, mungkin ya bukan alam mereka, atau ya mungkin gara-gara konsep dari majelis tadi kurang asik menurut, jadi mereka lebih banyak di medsos. Gimana? Oke. Silakan Habib Fahmi gimana? Menurut pandangan itu, pentingkah dakwah di medsos? Mungkin yang pertama saya mau membahas tentang pentingnya dakwah. Bahwasanya dakwah adalah perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus tahu nisab dakwah atau batasan seseorang untuk berdakwah. Batasan orang untuk berdakwah bukan dengan harus hatam kitab ini, harus alim sampai taraf segini atau batasan segini. Itu tidak ada. Dikatakan dalam hadis Nabi, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa yang ada dariku walau ayah, walaupun satu ayat. Berarti nisabnya apa? Satu ayat dia dengarkan, satu ayat itu bisa dia sampaikan. Berarti di sini kata kutip bebas ya? Bebas. Tidak harus orang pondokan, harus orang yang kuliah. Nggak harus. Kalau mungkin caranya, kalau orang tidak ada basic ilmu, dia mungkin dengan cara untuk mengajak, bisa mengajak. Ajak satu orang, kita tahu siapa orang yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang diajak tersebut. Dia mendapatkan pahala yang sama. Jadi pentingnya dakwah itu bagi setiap umat Islam, setiap muslim. Tidak peduli siapapun, tidak peduli dia sudah punya ilmu atau belum, akan tetapi di dalam berdakwah itu tahu batasan-batasannya. Jangan sampai dia kurang atau tidak mengetahui di satu bab tertentu, tapi dia coba mengatakan bab tersebut atau mendakwahkan dengan bab tersebut. Jadi belum tahu anunya malah diucapin gitu. Iya, malah diucapin, itu maka tidak karuan. Itu ngawur, bisa ngawur nanti. Jadi mungkin untuk pentingnya dakwah kita harus tahu seperti itu. Mungkin untuk medsosnya bisa diteruskan Habib Ahmad. Jadi mungkin ya dakwah khulasohnya, ringkasannya itu dakwah apa sih? Mengingatkan orang yang lupa, mendekatkan yang jauh gitu. Nah, dan juga satu lagi saya tambahi. Saya pernah dengar satu hadis yang bermakna bahwasanya Islam ini kuat dengan beberapa orang yang bisa digolongkan dengan orang yang fasik. Jadi orang yang fasik pun mempunyai andil di dalam
tersebarnya Islam, di dalam tersebarnya agama, syariat, atau yang lain sebagainya. Jadi jangan kita minder atau jangan kita kecil hati. Saya masih banyak dosa, saya masih banyak ini. Dakwah aja. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kalau kita punya ilmu, kita dituntut 2. Beramal dan mengajarkan. Mengamalkan ilmu tersebut dan juga mengajarkan. Kalau kita mengajarkan, otomatis nanti lama-lama kita sendiri akan mengamalkan. Mungkin kita belum mengamalkan, tapi kalau kita ajarkan, nanti lama-lama kita malu sendiri. Kita akan mengamalkan. Itu faedahnya kalau seperti itu. Tapi poin pentingnya lagi, ingat jangan sampai dakwah yang bukan di bidangnya. Kalau enak suaranya ya cukup qasidah. Kalau bisa ilmu, kasih ilmu. Ilmunya sebatas apa? Ya sebatas itu yang dia sampaikan. Jangan sampai melebihi dari itu semua. Nanti akan terjadi tidak karuan. Menurut Habib Ahmad gimana nih dakwah medsos kan bagian antum Q&A. Enggak gitu juga. Ya alhamdulillah, masya Allah yang disampaikan Habib Fahmi ini cukup jelas. Jadi kan memang garis besarnya tema yang di podcast ini Habib ya. Ya, podcast, bukan podcast, bukan apa ya. Iya, di channel bicara santai. Di channel Habibana Said Ba'ali ini, insya Allah lama gak ketemu Beb. Alhamdulillah bisa ketemu langsung diajak podcast sama beliau. Sibuk dengan follower antum. Kalau kita kan ya belusukan ke Curug, belusukan ke Masya Allah. Kita justru, kan begitulah. Okay. Jadi justru Habib Ahmad Ba'ali ngomong gini langsung bisa saya arahkan. Justru beliau tadi ngomong dakwahnya di Curug, di air terjun. Disambungkan dengan apa yang disampaikan oleh Habib Fahmi tadi luar biasa. Justru dakwah itu kan ada trik-triknya ya. Jadi nggak harus monoton dengan harus cari ranahnya itu di masjid, di majelis dan sebagainya. Justru beliau itu cari tempat yang fresh, cari tempat yang bikin orang itu kelihatan wah asik juga nih kayaknya nih. Sekarang kan orang mau keluar rumah masih mikir, cakep, betul. Jadi masih memang mikir mau ini masker gitu. Orang kan mungkin ya bisa jalan-jalan virtual lah. Nah, betul. Jadi sebenarnya teman-teman jadi orang belum bisa keluar, ya kan aja dah yang keluar. Betul. Karena beliau punya akses khusus Beb ya. Nah, begini, justru begini, luar biasa ini termasuk daripada tawaduknya beliau atau rendah hatinya beliau ya. Antum semua yang sudah subscribe channel Said Ba'ali yang pernah ke Curug itu justru bisa memahami kan bahwa beliau ini sangat memahami tentang makna dakwah itu sendiri dan bagaimana cara menyampaikan kepada orang apa yang dibutuhkan oleh orang sehingga orang itu bisa benar-benar syuf Habib sudah dibuktikan sama beliau ya. Mungkin beliau enggak kita kan mau sharing Habib ya. Sharing saja dengan Habib Fahmi problem ini. Nggak masalah Habib, sharing Habib ya. Kan antum kan yang punya follower banyak Habib. Oh enggak gitu. Jadi yang kasar-kasaran baik lah kita pansos. Ini Habib, Ana pernah bilang Habib di Instagram Ana Habib, antum kok ngomong followers, langsung Ana ini teringat bahwasannya dakwah itu sama sekali tidak bergantungan followers. Ana pernah Habib, di Instagram itu ada insight namanya. Jadi Instagram itu ada kayak statistik. Ini akun ini dalam 1 minggu sudah nyampe di dalam jangkauan berapa orang. Waktu dari itu mana aja yang betul nonton. Habib. Waktu itu followers Ana kalau nggak salah 35.000 waktu itu. Itu nyampe dalam 1 minggu Beb 122.000 akun. Yang melihat Followers Ana 35.000, tapi jangkauan postingan Ana sampai 122.000. Ana bilang ini bukan dari Instagram, tapi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allah yang menyampaikan ilmu itu karena ini insya Allah mudah-mudahan dikasih ikhlas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan menyampaikan ke hati-hati orang-orang yang bisa menerimanya. Intinya kan tidak nyampe dari 100.000. Betul Habib. Kecuali kan manfaat apa yang betul Habib. Bikin. Betul Habib. Nah ini anak katakan begini. Jadi orang walaupun followersnya 0, dia baru bikin akun di detik itu, kemudian dia posting apapun. Yakinlah, bukan Instagram yang menyebarkan postingan tersebut. Bukan Instagram yang menyebarkan kebaikan tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala, Rabbu Instagram. Allah Rabbu Instagram. Tuhan daripada Instagram. Jalla jalaluh. Rabbu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala Tuhan segala sesuatu. Jangan dikira tapi Bib ya gimana? Jangan dikira saya followersnya masih 100, kayaknya nggak bisa. No. Inti dakwah itu ilallah.
Ente mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, bas ente yang penting sebarkan kebaikan sebagaimana disahkan Habib Fahmi tadi, yang penting jangan yang ente nggak tahu ente sampaikan. Bas ente tahunya satu ayat, itu ente sampaikan, yang penting itu penyampaiannya dengan cara yang benar, bismillah. Tanpa harus dengan followers. Ya, bisa jadi orang yang followersnya 100 dibanding orang yang followersnya 100.000, bisa jadi dengan ikhlas, ya. 100 itu Allah akan sampaikan kepada hati-hati orang yang bisa menerimanya daripada 100.000 tapi tidak ikhlas. Ya. Jadi kita kan sering nyampein itu, kalau mau dakwah di Instagram, mau di medsos kita dukung. Bahkan ana repost. Betul. Berapa banyak punya antumnya Habib Fahmi, ana repost dia karena manfaat. Tapi yang paling ana jijik Bib ya, banyak orang Bib berdoanya di Instagram. Waduh. Sambat. Iya, lebih ke sambat sih. Jadi doa, ya Allah, kapan ya Allah begini, ya Allah, kenapa hidupku begini. Sedangkan malaikat Jibril tidak punya akun Instagram. Malaikat tak punya malaikat Instagram. Kalau sumpah malaikat Jibril Beb yang nge-like masih mending. Jadi maksudnya nggak bisa nge-tag malaikat Jibril Beb ya? Iya, malaikat Jibril nge-like masih aji Beb. Malaikat masih, kalau sumpah yang komen malaikat Israel OTW mau kemana ente? Dan rata-rata yang sambat itu dari kaum Hawa semua. Wa subhanallah, mesti kalau sesuai dengan hatinya nggak enak, itu dapat kata-kata entah dari bahasa Arab, entah dari bahasa Inggris, entah bahasa Spanyol. Kadang-kadang dia dapat aja itu dan pas, kadang-kadang statusnya itu pas sama suasana hatinya. Ini memang apa ya, ahlinya ini kaum Hawa ini, bab ini seperti ini memang ahlinya di dalam sambat. Cuman sambat ya, sambat boleh. Sambat ya boleh. Tapi jangan sampai tetangganya tahu lah kalau sedang. Tapi jangan sampai kebawa baper, kebawa ini. Lagian kalau kita sambat di medsos, untuk apa? Yang ada orang yang nggak seneng sama kita akan itu bahan. Akan seneng, akan menjadikan itu bahan. Bahan untuk menjatuhkan kita, bahan untuk mengejudge kita. Tapi Bib ya. Iya. Tapi apakah kadang ada ya? Masih followers masih 1.000, masih follower 500, gak semangat dakwahnya. Ada sih beberapa orang kayak gitu. Menurut antum tipe-tipe model kayak gitu harus dibikin gimana kan? Itu saya bilang tadi, bahwasannya yang harus dipahami itu tadi Habib. Yang harus mindset harus benar-benar ditanam sebaik mungkin, bahkan harus dikasih pupuk adalah asli ini ya, fasahin niyata qoblal amali dalam Zubat Habib. Jadi sebelum ente mau Instagram itu mau niat dakwah, dibenarkan dulu niatnya. Ente makana lillah, yan mu yastamir. Kalau ente lillahi ta'ala, yan mu yastamir. Ente bakalan naik sendiri. Bismillah. Ya. Nggak perlu ini itu bikin. Kalau kiai ana, guru ana waktu itu bilang akhlis niyatak al-baqi alallah. Akhlis niatak, ente ikhlaskan niat ente, al-baqi alallah, muyassar kullu. Insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Habib. Jadi itu tadi intinya, mungkin orang yang 500, aduh kayaknya belum bisa dakwah. Itu sepertinya niatnya belum lurus Habib. Masih niatnya belum lurus. Ya. Pengen lah terkenal, siapa sih Habib tak pengen terkenal. Apalagi terus ada endorsean di sini guys, ya ada di ini, kita disponsori. Nah, ini buktinya nggak ada, berarti memang. Nah, kita ada sponsor Habib. Alhamdulillah. Kita disponsori oleh studio Naam Kolbi Ma'agnes. Masya Allah. Terima kasih Naam Kolbi Ma'agnes. Sponsor harus multimedia dari Naam Kolbi Ma'agnes. Masya Allah. Kita jazakallah khair. Terima kasih sudah mau diganggu malam-malam. Sedangkan kita mau majelis ini. Masya Allah. Dan ini kan tidak bisa didapatkan kalau kita punya follower 500. Gimana? Kadang mau ngonten masih tempat masih semrawut, masih belum punya syutingan gena, belum punya studio gena. Gimana Habib Fahmi? Maksudnya ya ginilah, bahasa kasarnya lah ya. Orang yang di luar Islam saja yang melakukan maksiat, fasilitasnya tuh ajib loh. Betul. Fasilitasnya ajib. Kenapa kita yang mau nyebarkan agama Islam ini kok kelihatannya ya alladzi fi khairun min ma fi. Betul, mungkin yang pertama saya komentari tadi betul, aslihin niyah.
Jadi kita perbaiki niat dulu sebelum kita melakukan hal-hal yang baik. Contohnya seperti kalau kita mengajar. Kalau kita mengajar, ingat ya, masyayikh kita, guru-guru kita. Ente tadris, ajarlah. Walaupun 1 orang di depan ente, 2 orang di depan ente. Dan jangan sampai berubah. Ada 5 orang, ada 10 orang, ada 3 orang, ada 1 orang. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, walaupun nggak ada yang hadir, tapi dia punya rutinitas, dia punya keistiqomahan di dalam mengajar, dia hadir. Wallahu a'lam. Dia ngajar aja seperti biasanya. Insya Allah mungkin ya bangsa jin mungkin yang ikut taklim, yang ikut merinding bos kalau bangsa jin yang ada. Yang ikut seperti Sohibur Rotib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, beliau juga mempunyai murid daripada bangsa jan wal ins, dan juga banyak para kiai atau para masyayikh mempunyai murid dari golongan bangsa. Jadi kalau follower dan yang ikuti subscriber ini termasuk dari bangsa jin atau bangsa nyata? Ya itu nggak tahu, masih samar-samar kalau itu. Jadi ya sama, mau followers 500, mau followers 1000. Maksudnya kita itu tadi kalau dari pertama niatnya betul, ya seperti apa? Bukan ngaji online ya, ngaji apa namanya? Zoom. Bukan ngaji online, ngaji langsung ini apa? Talakis. Ya ngaji talaki atau ngaji online kita samakan seperti itu. Kalau di ngaji talaki kita mungkin bisa seperti itu. Apakah termasuk kita itu berguru ketika cuma ngajinya online?